Tuh, monggo untuk mempersingkat waktu, monggo Dr. Tejo untuk memberikan pengarahan tentang manasik haji nggih. Bapak Ibu sebelumnya mohon untuk di-mute dulu ya sound-nya. Nggih, sampun nggih. Apakah suara saya terdengar? Jelas. Terdengar jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Dr. Rofiana yang kula hormati, Dr. Fatma yang kula hormati, Pak Firman yang saya hormati, dan Ibu Bapak sedaya, Ibu Bapak semuanya, jamaah umroh yang berbahagia. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan, masih diberi nikmat, masih diberi hidup untuk bisa bergabung dalam silaturahmi sore ini walaupun lewat media online nggih. Monggo mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan sholawat serta salam mari kita tujukan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat lan sedaya umatnya. Saya share nggih. Oke. Halo. Materinya enggak bisa nganu ya? Bentar. Putus-putus. Sudah ya? Terputus-putus. Suaranya terputus atau gimana? Sudah nggih? Oke. Deh. Oke. Ya. Nggih. Ibu Bapak, bismillahirrahmanirrahim. Ibu Bapak, jamaah umroh yang saya hormati. Kenapa pada sore hari ini kita mengadakan manasik? Sebenarnya untuk refresh nggih, mengulang lagi, mengingat lagi. Mungkin saya yakin Ibu Bapak sudah banyak mengenal, sudah sering ke sana, sudah tidak terlalu asing nggih. Sehingga kita pada sore hari ini nanti sekilas saja, sekilas untuk merefresh tentang apa itu umroh dan bagaimana nanti kita melaksanakan umroh di Tanah Suci. Ibu Bapak yang saya hormati, pada Al-Baqarah 196, Yun Sewu, surat Al-Baqarah ayat 196, di situ sudah disampaikan Allah berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah. Jadi kalau Ibu Bapak menika badhe umroh atau haji, itu sempurnakanlah haji dan umroh itu karena Allah. Dalam artian sempurna itu bagaimana? Pengertian sempurna itu adalah nanti Ibu Bapak itu harus tertib ini nggih. Tertib rukun umrohnya dan nanti juga mengetahui wajib umrohnya. Nah, sebelumnya akan saya sampaikan apa itu umroh nggih. Umroh itu dalam artian adalah ziarah atau berkunjung. Nah, dalam hal ini adalah berziarah atau berkunjung di Baitullah, yang ini bisa dilakukan oleh Ibu Bapak semua kapan saja.
Hanya ada waktu yang tidak bisa umroh, yaitu pada saat waktu Arafah. Enggak, nanti saya nggak tahu ini Melan. Videonya dimatiin dulu. Ini ya. Tapi ini gimana? Jangan dimatikan. Enggak dimatikan. Bentar. Enggak dimatikan. Nyon sewu, ada kendala teknis. Nah, nyon sewu. Saya ulangi lagi nggih. Saya ulangi lagi. Jadi apa itu umroh? Umroh itu dalam artian adalah ziarah atau berkunjung. Dalam hal ini adalah nanti ibu bapak ziarah atau berkunjung ke Baitullah. Dan itu bisa dilakukan kapan saja sepanjang tahun, hanya pada saat hari Arafah, di mana jamaah haji itu wukuf di Arafah. Nah itu dia umroh tidak bisa, ya, karena semua mengalir ke Arafah. Tapi setelah rangkaian haji itu terlaksana, saged umroh dan seterusnya. Nah, di sini nanti akan kita lihat dan mungkin juga akan terlihat, bukan kita lihat tapi nanti akan terlihat bahwa ibu bapak itu termasuk tipe umroh yang bagaimana gitu ya. Apakah nanti tipe umroh yang sekedar ingin-ingin saja atau memang benar-benar mau ibadah umroh gitu ya. Jadi kalau tipe yang ingin-ingin saja itu nanti nyun sewu ya jamaah itu nanti di sana ya hanya istiqomah dalam belanja. Sampai ke sana belanja, kemudian malas beribadah, itu adalah tipe yang pertama. Tapi juga ada tipe yang benar-benar umroh, di mana pada tipe ini itu nanti yang jamaah tersebut istiqomah dalam ibadah dan usaha untuk memaksimalkan beribadah umroh selama di tanah suci. Jadi monggo nanti, karena sering terlihat juga nanti di sana itu ya jamaah itu ya seringnya ke mall, nyun sewu nggih. Nah, tadi disebutkan bahwa wa'atimul hajja wal umrata lillah, itu umroh itu harus tertib ya. Jadi nanti rukun umroh, nah, di mana rukun umroh itu ada 5 ya. Jadi niat, ihram, kemudian tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Nah, yang dinamakan sempurna kanlah haji umroh itu karena Allah, sempurna itu tertib. Jadi tidak akan mungkin umroh itu sa'i dulu, baru tawaf, kemudian atau dibolak-balik, enggak. Jadi dimulai dari niat, ihram, kemudian tawaf, kemudian sa'i, tahallul atau bercukur, dan tertib. Ini tertib itu berurutan. Nah, sekarang akan kita mungkin ini refresh saja. Apakah itu yang dimaksud dalam istilah-istilah tersebut? Ihram itu niat memulai ibadah. Jadi nanti banyak juga orang yang memaknai ihram itu memakai pakaian ihram, tapi ihram itu adalah niat memulai ibadah. Jadi niat memulai ibadah umrah atau haji. Nah, memang pada saat memulai ibadah itu nanti di situ mikot itu pakai pakaian ihram, tapi niat memulainya itulah yang dinamakan ihram, okay? Nah, kemudian yang kedua, tawaf. Nah, tawaf di sini adalah mengelilingi Baitullah 7 kali, di mana nanti posisi Ka'bah itu ada di samping kiri kita. Jadi nanti berputarnya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi tawaf itu mengelilingi Ka'bah 7 kali dengan memposisikan Ka'bah itu di samping kiri kita. Berputarnya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Dan ini nanti dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad.
Di mana nanti Hajar Aswad itu kalau ibu bapak yang sudah sering ke sana itu nanti akan ditandai dengan lampu hijau. Nah, nanti ibu bapak harus sejajar lampu hijau, dimulailah dan nanti berakhir juga di situ. Kemudian yang ketiga di sini adalah sa'i. Nah, sa'i. Apa itu sa'i? Sa'i itu berjalan 7 kali. Safa, Marwa. Nah, jadi dimulai dari Safa sampai Marwa. Nah, menika kalau nanti itu misalkan dihitung, itu kira-kira 3,5 kilo. 3,5 kilo. Ya. Jadi sa'i itu kalau nanti dihitung itu 3,5 kilo. Sehingga monggo ibu bapak nanti juga menyiapkan kondisi. Jadi misalkan nanti itu ada waktu untuk istirahat, pergunakan istirahat itu dengan sebaik-baiknya. Namanya pensiun. Dana kritis. Ya, ya ada itu aja. Ini kan yang motor stand perlu kali. Saya lagi semuanya ngerti gue di satu foto ini. Finalnya buka. Langit terbakar. Suaranya nggak masuk ya? Sekarang udah masuk. Tadi tidak masuknya sampai mana? Sampai Sampai sa'i Pak tadi Pak. Sa'i. Oke, kita ulang lagi. Mungkin ada yang baru masuk, nggih. Bismillah. Jadi rukun umroh itu ada 5 ibu bapak. Yang pertama itu niat ikhram. Kemudian niat, karena nanti ibu bapak itu ibadah umroh berarti niat ikhram umroh, nggih. Kemudian tawaf, sa'i, tahallul atau bergunting, bercukur dan tertib. Nah, jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa niat ikhram itu bukan berarti kita pakai pakaian ikhram, nggih. Jadi ikhram di sini adalah niat memulai ibadah. Nah, niat memulai ibadah umroh atau haji itu namanya ikhram. Cuma memang pada saat kita memulai ibadah umroh itu kita sudah dalam keadaan berpakaian ikhram, nggih. Berpakaian ikhram. Kemudian tawaf, yang urutan yang kedua, rukun umrah yang kedua adalah tawaf. Tawaf itu adalah mengelilingi Baitullah 7 kali, ya, dengan memposisikan Ka'bah itu di samping kiri kita, sehingga nanti kita berputarnya itu berlawanan jarum jam, ya. Posisi Ka'bah di samping kiri kita. Dan ini nanti dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad. Nanti kalau di sana, kalau yang sudah sering ke sana itu nanti ditandai dengan lampu hijau, ya. Lampu hijau di sebelah kanan kita. Kemudian sa'i, ya, setelah tawaf nanti rukunnya adalah sa'i. Sa'i itu berjalan 7 kali antara Safa dan Marwah. Nanti di sana sudah ada petunjuknya di mana itu Safa, di mana itu Marwah. Jadi nanti ibu bapak tinggal mengikuti mutawif, nggih, atau TL-nya nanti di sana akan dipandu. Jadi nanti dimulai dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, nggih.
Jadi ini nanti 7 kali. Kalau ini nanti kita hitung kilo, itu sa'i itu sekitar 3,5 kilo, ya, 3,5 kilo. Kemudian yang keempat itu adalah tahallul. Tahallul itu bercukur. Jadi nanti setelah ibu bapak itu tawaf selesai, ya. Nanti setelah tawaf terus sholat sunnah tawaf. Setelah itu kemudian minum air zam-zam dulu, ya. Tapi minum zam-zam bukan rukun, ya. Terus kemudian nanti sa'i diakhiri dengan tahallul, bercukur. Nah, tahallul di sini itu dalam artian memang kalau yang paling bagus itu untuk laki-laki adalah gundul. Kalau wanita itu sekedar untuk mencukur pendek, dan ini minimal adalah 3 helai rambut, ya. 3 helai rambut itu baik dengan menggundul, memendekkan, mencabut atau memotongnya. Itu tahallul. Lah inilah yang dinamakan rukun umroh yang harus tertib sesuai dengan urutannya. Sehingga rukun umroh di sini wa atimul hajja wal umroh, dan sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah. Sempurna itu nanti rukunnya itu ditertibkan, niat umroh, niat ihram umroh, tawaf, sa'i, tahallul atau bercukur tertib. Di mana nanti setelah di sini disebutkan bahwa selain rukun umroh juga ada wajib umroh. Wajib umroh itu nanti di mikot, dan ibu bapak meninggalkan larangan saat dalam kondisi ihram, ya, saat kondisi ihram. Nah, kita lanjut, ya, kita lanjut ke tata cara umroh. Jadi nanti insya Allah ibu bapak jamaah umroh itu tiba di Madinah, ya. Kita langsung di Madinah untuk melaksanakan umroh. Itu nanti insya Allah akan mengambil mikot di Bir Ali, ya. Bir Ali. Madinah ke Bir Ali itu sekitar 11 kilo. Ya, 11 kilo. Jadi hanya beberapa menit. Nanti ibu bapak akan mengambil mikot di Bir Ali. Nah, mikot itu apa? Mikot itu adalah batas. Jadi batas tempat umroh, titik awal ibu bapak nanti memulai ibadah umroh. Jadi mulai melafadzkan niat umroh. Nah, jadi nanti di Bir Ali ini itu adalah batas atau mikot ibu bapak untuk memulai melafadzkan niat umroh. Nah, jadi di Bir Ali ini posisinya ibu bapak nanti sudah berpakaian ihram. Di sini nanti ini adalah Bir Ali. Setelah nanti itu rangkaiannya di Bir Ali, ibu bapak nanti sholat sunnah, nanti ada, nggih. Setelah sunnah kemudian nanti akan berjalan menuju ke Mekah. Bir Ali ke Mekah itu sekitar 450 kilo. Kalau biasanya ditempuh dengan bis itu 4-6 jam. Tapi misalkan nanti pakai kereta Haramain itu sekitar 2-2,5 jam. Jadi bisa menghemat 4 jam. 4 jam. Ya, 4 jam. Kalau dengan kereta Haramain. Nah, ini contoh-contoh nanti tempat mikot favorit jamaah Indonesia setelah berada di Mekah. Itu tempat mikotnya biasanya di Tanim atau disebut juga Masjid Aisyah yang jaraknya 6,5 kilo, ya. Dan juga di Ji'ronah. Biasanya ada 2 tempat favorit mikot jamaah umroh Indonesia, itu di Tanim dan Ji'ronah. Nah, sekarang apa yang harus ibu bapak persiapkan atau kerjakan sebelum ihram? Ihram itu sebelum niat, sebelum niat. Jadi ihram di sini sebelum niat, itu harus kita samakan persepsi kita bahwa ihram di sini adalah niat, niat. Dan biasanya memang niatnya itu sudah
pakai pakaian ihram. Sehingga sebelum ibu bapak nanti niat, sebelum ibu bapak jamaah umroh berniat untuk umroh, itu lebih baik monggo nanti ibu bapak memotong kuku, mencukur kumis bagi yang bapak-bapak, kemudian bulu ketiak dan bulu kemaluan. Dados niki sunahnya. Monggo nanti ini dilakukan sebelum ihram, ya, sebelum ihram. Jadi misalkan nanti ibu bapak jamaah umroh itu sudah berpakaian ihram tapi belum niat, itu dinamakan sebelum ihram. Jadi bapak-bapak sudah pakai pakaian ihram tapi belum niat, monggo bisa melakukan kegiatan memotong kuku, mencukur kumis, mencukur bulu ketiak, bulu kemaluan, jelas mandi dan keramas, nggih. Kemudian memakai wangi-wangian pada tubuh itu boleh jika sebelum niat, nggih. Sebelum niat. Jadi nanti wangi-wangiannya itu diberikan di tubuh sebelum berpakaian ihram itu boleh. Kemudian nanti karena sudah pakai pakaian ihram, ibu bapak jamaah, ini kan posisi kita sudah di Bir Ali, nggih. Posisi kita sudah di Bir Ali, di tempat mikot. Nanti monggo ibu bapak untuk sholat sunnah di Bir Ali yang namanya sholat sunnah ihram 2 rakaat, nggih. Monggo. Nah, setelah nanti sholat sunnah ihram selesai, kemudian mungkin masuk bis, nggih. Masuk bis atau gimana nanti akan diterangkan teknisnya. Nanti sunnahnya monggo perbanyak untuk membaca talbiyah. Jadi karena tadi sudah saya sampaikan bahwa tipe orang umroh itu ada 2. Tipe yang sekedar ingin-ingin saja atau tipe yang benar-benar umroh. Sehingga kalau saya yakin ibu bapak jamaah itu benar-benar umroh, maka akan istiqomah dalam ibadah dan usaha untuk menyempurnakan ibadah umroh besok menikah. Nah, kita lanjut sekarang ke larangan dalam ihram. Kalau ibu bapak itu nanti akan berniat atau berihram umroh, yang bagi pria menika nyuwun sewu, maaf, dilarang memakai pakaian yang berjahit. Jadi ibu bapak sudah bisa menafsirkan sendiri bagaimana pakaian yang berjahit itu. Sehingga nanti kalau untuk pria, untuk bapak-bapak itu hanya memakai 2 lembar pakaian yang tidak berjahit. Dan itu sudah disediakan, nggih. Kemudian sepatu yang menutupi mata kaki. Ini kok dilarang juga. Kemudian menutup kepala dengan tutup yang melekat. Itu seperti topi, peci, payung. Jadi di sana itu ada payung yang dilekatkan di kepala. Nanti ibu bapak bisa melihat di sana dan juga sudah dijual bebas itu. Jadi nanti payungnya itu melekat di kepala, niku tidak boleh. Tapi kalau payungnya itu di bawah pakai tangan, itu boleh karena tidak melekat di kepala. Oke. Kemudian kalau untuk wanita, untuk ibu-ibu, itu dilarang bersarung tangan dan menutup muka pakai cadar. Jadi menikah untuk ibu-ibu tidak diperkenankan untuk bersarung tangan dan menutup muka atau cadar. Nah, kemudian kalau dalam tindakan larangan ihram yaitu tadi kan kalau ini dilakukan sebelum berihram itu boleh. Tapi kalau ibu bapak jamaah umroh itu sudah berihram, itu sudah tidak boleh. Seperti memotong, mencabut, mencukur kuku, rambut, kemudian mencabut dan mematahkan pohon, dahan-dahan pohon, itu mboten angsal, nggih. Kemudian kalau berburu membunuh binatang, itu suatu kerjaan yang sia-sia. Di sana juga tidak akan ketemu binatang, nggih. Kemudian menggunjing, mencaci, bertengkar, menika
dilarang setelah ibu bapak dalam posisi ihram. Apalagi bicara porno, bercumbu, bertubuh, menikahkan, kemudian memakai wangi-wangian, ini kalau sudah dalam keadaan ihram sudah tidak boleh. Tapi kalau belum, itu malah sunnah. Jadi nanti wangi-wangiannya ditempelkan di badan gitu. Terus kemudian kita pakai ihram dan niat itu boleh. Ibu bapak jamaah umroh yang saya hormati, setelah kita berpakaian ihram dan kita meninggalkan larangan dalam ihram yang kita sebutkan tadi, kita menuju untuk niat umroh. Nah, jadi memulai melafadzkan niat. Jadi setelah tadi nggih nyuwun sewu, setelah ibu bapak di Bir Ali, kemudian sudah berpakaian ihram, kemudian ibu bapak masuk di masjid Bir Ali, kemudian di Bir Ali nggih, di Bir Ali, kemudian nanti ibu bapak kan sudah pakai pakaian ihram nggih, masuk di Bir Ali, kemudian nanti sholat sunnah ihram nggih. Nah, nanti melihat jadwal ibu bapak itu di sana bersamaan enggak dengan sholat wajib. Jadi misalkan nanti ibu bapak itu pada saat di Bir Ali itu masuk waktunya duhur atau asar gitu, ya monggo sekalian untuk sholat wajib nggih. Jadi di Bir Ali setelah ibu bapak itu nanti monggo ibu bapak nanti bisa, biasanya nyuwun sewu, biasanya bapak-bapak itu dari hotel menuju Bir Ali itu masih memakai celana dalam. Biasanya ini. Jadi bapak-bapak itu biasanya dari hotel menuju Bir Ali itu masih memakai celana dalam. Nah, nanti di Bir Ali itu biasanya terus masuk ke toilet. Di sana banyak sekali toiletnya. Nah, di situ nanti baru lepas celana dalam. Tapi kalau ingin berhati-hati agar tidak lupa, dari hotel menuju Bir Ali sudah tidak bercelana dalam. Jadi sudah memakai 2 pakaian tidak berjahit. Di Bir Ali wudhu, masuk masjid Bir Ali, kemudian sholat sunnah ihram, terus nanti misalkan pada waktunya bersamaan dengan atau hampir mendekati sholat wajib, monggo nanti akan dipandu di sana nggih. Biasanya dilanjutkan dengan sholat wajib dan seterusnya. Nah, kemudian nanti juga akan dipandu, biasanya ini setelah ibu bapak itu masuk semua di dalam bis nggih, nanti akan dipandu bagaimana ibu bapak itu mulai melafadzkan niat umroh nggih. Mulai melafadzkan niat umroh. Nah, menika jadi ibu bapak nanti bisa niat umrohnya itu untuk diri sendiri atau umrohnya itu diniatkan untuk orang lain. Jadi misalkan saya sudah sering umroh, umroh kali ini akan saya niatkan untuk kedua orang tua saya yang sudah nggak ada atau siapa, itu juga bisa. Jadi kalau untuk diri sendiri niatnya adalah labaik Allahumma umrotan. Aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berumroh. Itu kalau untuk diri sendiri. Okay. Tapi kalau untuk orang lain nanti bisa nawaitu umrata wa ahramtu bihi lillahi ta'ala an fulan. Jadi an fulan itu nanti disebut namanya. Nama yang mau diumrohkan gitu nggih. Jadi umroh itu bisa untuk diri sendiri atau bisa diniatkan untuk orang lain. Lanjut nggih. Kemudian kalau ibu bapak jamaah umroh itu sudah meniatkan umroh, labaik Allahumma umrotan,
pada saat itu sudah berlaku larangan. Berlaku larangan. Nah, jadi sudah berlaku memotong, mencukur, sudah berlaku karena ibu bapak sudah niat. Nah, makanya nanti monggo dipahami bersama, dicek bersama apakah saya masih pakai celana dalam atau tidak, apakah saya masih bersarung tangan tidak, apakah ini dan sebagainya. Setelah itu semuanya clear, baru biasanya dipandu mutawif, biasanya dipandu mutawif untuk meniatkan umroh. Sehingga nanti kalau ibu bapak sudah niat umroh, berlakulah larangan itu bagi ibu bapak sedaya. Nah, dalam perjalanan menuju Mekah, karena nanti insya Allah ibu bapak akan pakai kereta Haramain, yang tadi itu kalau Bir Ali ke Mekah itu kalau bis biasanya 6 jam, 4-6 jam. Tapi kalau nanti pakai kereta Haramain 2 sampai 2,5 jam, ini sebenarnya juga godaan juga bagi ibu bapak sedaya. Jadi nanti jangan sampai perjalanan ini harus saya sampaikan, perjalanan Madinah Mekah yang nanti pakai kereta Haramain, nanti jangan-jangan ibu bapak malah selfie itu karena pertama kali make kereta, selfie terus guyon-guyon, bercanda, dan tahu-tahu sudah sampai Mekah karena hanya 2 jam. Jadi itu juga pengalaman baru buat ibu bapak sedaya, tapi juga ujian nanti ibu bapak itu lulus atau tidak. Jadi kalau sunahnya tadi, kalau yang lebih bagus memang dalam perjalanan dari Madinah ke Mekah itu memperbanyak talbiyah. Itu biasanya. Tapi karena ini nanti itu mau pakai kereta Haramain yang mungkin adalah pengalaman pertama ibu bapak sedaya, ya itu juga godaan nanti. Apakah hanya foto-foto, selfie, atau malah bercanda-canda, atau malah kok keretanya sih cepat banget ya, kok keretanya bagus ya, dan sebagainya. Tahu-tahu ibu bapak sudah sampai ke Mekah karena hanya 2 jam. Jadi monggo mulai sekarang kita niatkan kita itu di sana mau belanja, mau jalan-jalan atau mau umroh gitu. Saya yakin ibu bapak mau umroh. Jadi kita satukan niat. Semoga Allah melihat bahwa niat kita itu memang mau umroh. Jadi perbanyaklah pada saat perjalanan itu, saat kita sudah berikhram, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus begitu Jadi walaupun nanti ya bolehlah sambil lihat-lihat. Ya biasanya kereta Haramain itu 3 gerbong itu nanti. Jadi mungkin bisa 1 gerbong kalau jumlahnya 30-an itu nanti cepat. Kalau 2 jam itu kayaknya cepat sekali. Waktu 2 jam itu cepat kayaknya. Jadi silahkan nanti diniatkan dari sekarang, dibiasakan misalkan pergi kemana talbiyah, sehingga nanti mulut kita itu terbiasa dengan talbiyah. Jadi tidak terbiasa dengan gibah gitu. Jadi monggo itu nanti kita lanyahkan lah. Pokoknya sampai apil gitu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Karena itu kalau kita pahami itu adalah aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Jadi artinya saja itu, wah merinding saya ini. Aku datang memenuhi panggilanmu. Jadi ini ya tanda kutip itu ya merinding juga. Jadi jangan sampai nanti talbiyah itu untuk main-main gitu karena artinya saja itu juga ngeri ngeten. Monggo itu nanti kita maknai bersama agar kita
nanti apa yang kita niatkan dari rumah itu, insya Allah Allah kabulkan. Nah, setelah kita perjalanan sekitar 2 sampai 2,5 jam nggih, Madinah Mekah dengan kereta Haramain itu, insya Allah nanti Ibu Bapak akan tiba di Masjidil Haram ya. Jadi ya nanti teknisnya ya ke hotel bla 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 nanti akan diterangkan. Nanti rangkaian umroh kita, umroh selamat datang atau umroh kudum itu, kita kan nanti ini kan posisi Ibu Bapak masih dalam keadaan berpakaian ihram ya. Jadi nanti akan dipandu ke Masjidil Haram. Sehingga ya monggo, dan saya yakin Ibu Bapak sudah sering melafadzkan doa ketika masuk masjid gitu nggih. Allahumma antas salam wa minkas salam wa hiyyana rabbana bisalam ngeten niku. Jadi nanti apapun yang akan kita kerjakan di sana itu memang sesuai apa yang disyariatkan di dalam tata cara kita berumroh. Nah, kemudian memang sekarang mulai 2022 haji kemarin itu kalau kita itu tawaf, kalau kita itu tawaf yang di bawah itu memang yang laki-laki itu sekarang diwajibkan untuk berpakaian ihram. Kalau dulu masih bisa tawaf di samping Ka'bah itu dengan pakaian bebas, tapi kalau sekarang sudah nggak bisa. Makanya nanti dalam hal ini kan Ibu Bapak akan dalam posisi yang masih berpakaian ihram, insya Allah nanti akan diambilkan jalur yang menuju ke bawah, sehingga nanti akan mendekati Ka'bah, di area Ka'bah, sehingga Ibu Bapak akan bisa melihat Ka'bah, akan bisa melihat Ka'bah. Lah monggo mulai sekarang mungkin Ibu Bapak bisa menghafalkan bagaimana doa lihat Ka'bah. Jadi nanti insya Allah akan dipandu oleh mutawif, masuk Masjidil Haram. Seperti biasanya kalau kita masuk ke masjid, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilana rabbana bisalam ngaten niku. Kemudian nanti Ibu Bapak itu melihat Ka'bah. Nah, Allahumma hadzal baita tasrifan wa ta'ziman wa ta'riman wa mahabatan wa zid man safarahu wa haramahu min man hajjahu awit tamarahu tasrifan wa ta'riman wa ta'ziman wa biron. Terus dihayati. Nah, dihayati nggih. Ya Allah, tambahkanlah kemuliaan, kehormatan, keagungan, kehebatan pada Ka'bah menika, pada Baitullah ini, dan tambahkanlah pula pada orang-orang yang memuliakan. Jadi termasuk Ibu Bapak nanti insya Allah yang memuliakan, menghormati dan mengagungkan. Terus ya misalkan tidak berdoa sih juga nggak apa-apa, tapi akan lebih bagus lah, tujuan kita di sana kan untuk menyempurnakan ibadah umroh kita. Jadi monggo setiap tahap itu nanti Ibu Bapak laksanakan. Nah, kemudian tadi Ibu Bapak nyun sewu nggih, Ibu Bapak tadi kan sudah niat ihram di bis tadi, di Bir Ali, di tempat mikot tadi Ibu Bapak sudah niat ihram. Kemudian itu kan rukun umroh yang pertama. Kemudian Ibu Bapak sampailah ke Masjidil Haram. Rangkaian rukun umroh yang kedua adalah tawaf. Nah, tawaf itu adalah suatu gerakan yang tadi mengelilingi Baitullah Ka'bah sebanyak 7 putaran. Nah, menika ini gambar Ka'bah nggih. Ini gambar Ka'bah di mana posisi Ka'bah itu di samping kiri kita, Sehingga kita berputarnya berlawanan jarum jam. Ka'bah di sebelah kiri tubuh kita, nggih. Dan nanti tawaf itu akan ditandai
dengan lampu hijau di sebelah kanan kita. Nanti kita ambil tempat sejajar, itu yang nanti dinamakan rukun Hajar Aswad. Jadi dimulai dari Hajar Aswad di sini, nah, di pojok sini nanti biasanya, pojok sini, nanti mutar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Jadi 7 kali. Nah ini Hajar Aswad, nanti mutar 7 kali. Kalau ibu bapak itu bisa mepet Ka'bah ini, itu jaraknya 200 meter ini. Ini kalau diukur itu 200 meter Ka'bah itu. Sehingga kalau ibu bapak itu mepet ini dan berputar 7 kali, itu 1,4 kilo. Tapi saya yakin ibu bapak itu tidak akan bisa. Mepet Ka'bah jelas nggak akan bisa. Nggak akan bisa karena ya berdesak-desakan dan sebagainya. Sehingga kalau ibu bapak itu di luar agak jauh dari Ka'bah, itu berarti jaraknya ya lebih dari 200 meter 1 kali putaran. Lebih dari 200 meter. Sehingga kalau misalkan 1 putaran itu hitunglah 400 meter gitu. Kalau mepet garis putih ini, itu 200 meter ini. Ini 200, dari sini muter Hajar Aswad ke Hajar Aswad itu 200 meter. Tapi kalau sudah di luar gini, itu berarti lebih dari 200 meter. Jadi kalau misalkan 400 meter ya kali 7 ya 2,8. 2,8 hitung aja 3 kilo lah. Nah, 3 kilo. Jadi sekali tawaf itu nanti akan menempuh jarak sekitar 3 kilo. Jadi monggo nanti juga persiapkan fisiknya ibu bapak sedoyo. Karena nanti setelah tawaf, ibu bapak juga akan melakoni kegiatan ibadah yang dinamakan sa'i, yang itu juga jalan kaki. Nah, ibu bapak nanti kalau sudah 7 kali putaran, monggo nanti akan dipandu oleh mutawif, nanti usahakan untuk mencari tempat yang agak longgar supaya ibu bapak bisa sholat di sini, sholat di belakang makam Ibrahim. Nah ini, makam Ibrahim itu bukan makamnya Nabi Ibrahim, bukan loh ya. Makam Ibrahim itu bekas telapaknya Kanjeng Nabi Ibrahim pada saat membangun Ka'bah. Nah, jadi nanti ibu bapak kalau bisa melihat di sini itu nanti bisa melihat telapaknya kaki Nabi Ibrahim nanti di sini. Nah, nanti monggo silakan, jelas nanti tidak akan bisa di mepet sini enggak ya. Nanti akan ya di agak jauh. Nanti silakan cari tempat di belakang makam Ibrahim tapi agak jauh karena tidak akan mungkin tekanan. Nanti ini di sini adalah area tawaf, masih dalam area tawaf. Agak ke ring luar, nanti ibu bapak silahkan untuk sholat 2 rakaat, sholat sunnah tawaf. Nih, sholat sunnah tawaf. Nah, sholat sunnah tawaf itu nanti setelah Al-Fatihah, rakaat pertama adalah Al-Ikhlas. Kemudian rakaat kedua setelah Al-Fatihah adalah Al-Kafirun. Jadi monggo nanti sholat sunnah tawaf di sini di belakang makam Ibrahim. Setelah itu monggo nanti berdoa, berdoa, nanti berdoanya itu bisa dipandu oleh mutawif atau ibu bapak juga bisa berdoa sesuai keinginan, sesuai harapan ibu bapak sedoyo. Jadi bisa nanti monggo. Jangan lupa besok saya doakan ya. Nah, pas habis sholat tawaf ini jangan lupa besok saya juga didoakan. Matur nuwun. Nah, sebelum ibu bapak itu tawaf, ternyata tawaf itu ada syarat sahnya, nggih. Tawaf itu ada syarat sahnya. Yang pertama, tawaf itu harus suci dari hadas besar dan kecil. Syarat sahnya tawaf yang pertama itu suci dari hadas besar dan kecil. Kenapa? Karena tawaf di Ka'bah itu adalah sholat.
tawaf di Ka'bah itu adalah sholat. Sehingga kalau kita sholat ya kita harus bersih dari hadas besar dan kecil. Hanya saja Allah memperbolehkan bicara di dalamnya. Maka barang siapa yang berbicara saat tawaf, itu diusahakan berbicara yang baik, jangan berbicara yang tidak baik. Menika hadis Tirmizi nggih. Terus tawaf itu sholat. Sehingga kalau sholat berarti harus suci dari hadas besar dan kecil. Sehingga di situ memang diperbolehkan untuk bicara, tapi yang baik-baik karena tawaf itu sholat. Jadi jangan sampai nanti pada saat tawaf itu ibu bapak tergoda selfie, foto-foto, backgroundnya Ka'bah itu godaan ya. Jadi memang nanti akan terlihat di sana itu siapa yang benar-benar umroh dan siapa yang tidak benar-benar umroh. Kalau pada saat tawaf kok selfie malah video call dengan keluarganya di rumah, wah saya lagi tawaf ini, nah itu berarti sudah tidak memenuhi syarat sahnya tawaf. Ya, jadi syarat sahnya tawaf karena tawaf itu sholat, sehingga harus suci dari hadas besar dan kecil. Sehingga kalau nanti ibu bapak niku nyun sewu pada saat tawaf misalkan putaran ketiga kok batal, ya ibu bapak harus keluar dari rombongan. Keluar dari rombongan, kemudian wudhu. Di situ nanti banyak tempat wudhu. Atau misalkan sulit cari tempat wudhu, ibu bapak bisa ke tempat minum air zam-zam. Biasanya nanti banyak jamaah di situ, dia akan wudhu dengan air zam-zam. Gitu, okay? Nah, setelah nanti itu wudhu, nanti ibu bapak memulai dari di mana tadi ibu bapak batal. Terus kemudian meneruskan jumlah tawafnya. Okay? Jadi misalkan putaran ketiga kok batal, keluar dari itu rombongan, ambil tempat wudhu, kemudian masuk lagi di mana tadi ibu bapak nikah batal sampai merampungkan putaran sampai 7 kali. Setelah suci dari hadas besar dan kecil, ya jelas karena tawaf itu sholat harus menutup aurat. Harus menutup aurat. Ini. Kemudian melaksanakan tawaf 7 putaran. Kalau tidak 7 putaran, boten sah tawafnya, tidak sah dia. Kemudian berada di Masjidil Haram. Kalau tidak di Masjidil Haram juga tidak sah. Misalkan kita tawaf di Indonesia, yaitu juga tidak sah. Ngeten nggih? Jadi kan banyak sekarang di mana itu ada masjid tawaf itu tidak sah karena tidak berada di Masjidil Haram. Kemudian memulai dan mengakhiri tawaf sejajar Hajar Aswad tadi yang sudah kita sampaikan. Jadi ini Hajar Aswad. Nanti ibu bapak memulai dari sini sampai akhirnya sini lagi. 7 kali putaran. Nah, yang tadi saya sampaikan, misalkan ibu bapak jamaah umrah itu sampai sini kok batal. Sampai sini kok batal, ibu bapak keluar. Keluar dari rombongan. Terus kemudian ambil air wudhu, misalkan sulit mencari toilet, ibu bapak bisa ke Zam-Zam. Nah, Zam-Zam. Di Zam-Zam itu kalau tidak salah di bawah lampu hijau. Jadi nanti ibu bapak langsung lihat aja lampu hijau, nanti di bawahnya itu ada banyak air Zam-Zam. Nanti ibu bapak bisa wudhu di situlah. Kemudian masuk lagi, masuk di rombongan ini, kemudian meneruskan sampai putaran 7 putaran. Sehingga monggo nanti diusahakan jangan sampai batal ya. Kalau sampai batal nanti untuk mengikuti rombongannya juga akan sulit. Dan untuk untuk bersatu lagi juga akan sulit karena kemungkinan banyaknya jamaah yang ada di situ. Sehingga nanti disiapkan jangan sampai batal dulu. Nah, kemudian menjadikan Ka'bah di sebelah kiri seperti tadi. Ini jadi Ka'bah itu di sebelah kiri kita. Kita berputar mengelilingi Ka'bah berlawanan jarum jam.
Yang harus ibu bapak jamaah umroh ingat bahwa tawaf itu adalah sholat. Tawaf itu adalah sholat. Jadi monggo nanti saat tawaf jangan main-main HP. Harus ingat tawaf itu sholat. Gitu ya. Itu yang sering terjadi saat tawaf itu miss call, video call dengan keluarganya di rumah, sekitar dan seterusnya itu jangan. Karena tawaf itu adalah sholat. Nah, niko nanti juga akan dipandu oleh mutawif ya. Jadi nanti akan dipandu oleh mutawif. Sesuatu itu pasti dimulai dari niat. Seperti tadi mau ikhram juga kita mulai dengan niat. Tawaf kita juga memulainya dengan niat. Allahumma inni nawaitu tawaf baitikal muazzami sab'ata asrawatin fa yassirhu lil wa taqabbalhu minni bismillahi Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi nanti ini niat ini itu nanti kita niatkan saat kita sejajar di Hajar Aswad. Nah, nanti akan dipandu. Misalkan ibu bapak itu kok, waduh saya nggak hafal itu, saya sulit. Bisa saja dengan nawaitu tawaf lillahi ta'ala. Gitu. Jadi kalau itu pun kok sulit, ya Allah saya niat tawaf karena Allah ya gitu. Insya Allah Allah mengetahui apa yang kita niatkan. Ya. Jadi nanti kita niatkan, kemudian nanti akan dipandu oleh mutawif, doa-doa apa yang akan kita baca atau akan kita ikuti yang dibaca oleh mutawif. Nah, cuma doa yang antara nanti menuju Hajar Aswad di sini ini adalah doa sapu jagat. Nah, di sini Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, kalau nanti nyuwun sewu karena mungkin berjubelnya jamaah, banyaknya jamaah, sehingga mungkin ibu bapak jamaah umroh itu tidak bisa mendengar apa yang diucapkan mutawif. Karena saking banyak jamaah, ibu bapak cukup berdoa dalam hati, berzikir subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar terus gitu. Terus nanti sampai menuju Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Begitu sampai 7 kali. Setelah rampung 7 kali, nanti monggo cari tempat di belakang makam Ibrahim, nggih. Tempat makam Ibrahim, kemudian nanti sholat sunnah tawaf. Nggih, sholat sunnah tawaf. Setelah itu monggo berdoa. Berdoa dengan menghadap ke Ka'bah, nggih. Oke. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, nggih. Jadi nanti ada lampu hijau. Nah, jadi nanti kalau ibu bapak itu tadi yang nyuwun sewu terpaksanya batal, jam-jam itu di sini ibu bapak. Nah, nanti di sini, di sini. Jadi masih dalam lingkungan sini. Nanti setelah ibu bapak wudhu, nanti bisa masuk lagi. Cuma ya mungkin akan tertinggal oleh rombongan. Sehingga diharapkan ibu bapak itu tidak batal duluan. Tidak batal. Karena tawaf itu sholat. Jadi nanti dimulai dari tanda ini, muter 7 kali, selesailah tawaf. Nah, cuma pada saat ibu bapak itu, ini nggih, muter ini nggih. Muter 1 kali. Misalkan ini kita awal setelah niat tawaf muter 1 kali, sampai sini pojok sini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus sampai sini. Ibu bapak tengok di Hajar Aswad, kemudian melambaikan tangan, bismillahi Allahu akbar. Itu pertanda bahwa kita mewakili kita mencium Hajar Aswad, karena akan sulit ya kalau kita harus mencium Hajar Aswad, kayaknya akan sulit sekali ya, sehingga pada saat 1 putaran sampai di titik ini sejajar, nanti sejajarnya ini adalah sejajar lampu hijau ya. Ini di sini nanti lampu hijau, ibu bapak tengok
sebelah kiri, karena Ka'bah di sebelah kiri, kemudian melambaikan tangan, mengataskan tangan gini, nggih. Bismillahi Allahu Akbar. Tengok di sana, Bismillahi Allahu Akbar. Ngeten nggih. Oke, lanjut. Nah, setelah ibu bapak nika tawaf selesai, rampung nggih. Setelah ibu bapak itu tawafnya selesai, ibu bapak larinya bukan lari, bergerak menuju bawah nika lampu hijau. Lampu hijau ini, bawah ini nanti akan dipandu untuk berkumpul di sini. Kenapa? Nanti ibu bapak akan disarankan untuk minum zam-zam. Nah, jadi itu tadi setelah tawaf selesai, ibu bapak disarankan untuk minum zam-zam. Yeah. Minum zam-zam itu memang salah satu minuman yang bisa diminum duduk maupun berdiri. Kanjeng Nabi dulu juga pernah minum zam-zam sambil berdiri. Ya. Nah, ternyata setelah diteliti itu, zam-zam itu tidak mempengaruhi organ pencernaan. Jadi tapi kalau nanti memang posisinya itu ibu bapak itu bisa untuk jongkok atau duduk, itu lebih bagus. Ya. Tapi kalau misalkan posisinya itu karena berdesak-desakan, tidak memungkinkan ibu bapak itu untuk duduk, minum zam-zamnya sambil berdiri. Oke, nggak apa-apa. Sambil nanti membaca, Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan wasi'an, halalan thayyiban, wa shifaan min kulli da'in, wa sakhamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ngaten niku. Terus nanti ngunjuk. Oke. Cuma nanti monggo bisa dipilih yang not cool, yang tidak dingin. Kalau yang cool biasanya nanti tapi biasanya itu batuk-batuk. Ya, tapi kalau yang not cool biasanya mboten. Jadi setelah ibu bapak tawaf, sholat sunnah tawaf, berdoa, kemudian ibu bapak menuju ke ini lampu hijau untuk nanti minum zam-zam bareng-bareng. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan wasi'an, halalan thayyiban, wa shifaan min kulli da'in, wa sakhamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya kan, ngunjuk. Dan itu juga bisa minum zam-zam itu, minumlah zam-zam itu sesuai keinginanmu. Nah, itu ada memang ada nggih. Minumlah zam-zam sesuai keinginanmu. Terus pada saat ibu bapak jamaah umroh itu minum zam-zam, monggo sambil berdoa, keinginan saya itu apa? Keinginan saya itu apa? Monggo nggih, sambil di dalam hati berdoa itu sambil minum zam-zam. Nah, setelah ibu bapak menikah, setelah ibu bapak itu tadi tawaf selesai nggih. Rukun umrohnya yang tawaf selesai, akhirnya ibu bapak nanti sa'i. Makanya ibu bapak sebelum melakukan ritual ibadah sa'i tadi disarankan untuk minum zam-zam agar kondisi tubuh ibu bapak itu seger lagi. Nggih. Karena niki nggih panjang 3,5 kilo ini. Nah, di mana sa'i itu adalah berjalan kaki, nggih, bolak-balik Safa Marwa. Safa Marwa sampai 7 kali, nggih. Terus Safa Marwa. Cuma nanti pas ada yang hijau, nggih, lampu hijau. Ini nih di sini akan kelihatan. Nah, nanti akan ada tulisan Safa Start. Nah, nanti startnya di Safa ini, Bukit Safa di sini, nggih. Safa. Nanti kemudian ibu bapak akan melalui yang daerah yang ada lampu hijaunya, di mana di situ ibu bapak disunahkan untuk lari-lari kecil, nggih. Lari-lari kecil. Nanti di sekitar sini juga akan banyak zam-zam. Jadi misalkan ibu bapak haus juga bisa istirahat minum zam-zam di sini. Oke. Ini ilustrasi untuk sa'i. Nah, dimulai dari Safa, berakhir di Marwa,
sebanyak 7 kali putaran. Nanti juga ada yang pakai kursi roda. Nanti kursi roda itu di tengah sini. Ya, kursi roda. Yeah. Nah, pada saat di daerah yang berlampu hijau itu disunahkan lari-lari kecil untuk yang bapak-bapak. Bapak-bapak. Oke, lanjut. Nah, ternyata sa'i itu juga punya syarat sahnya, Ibu Bapak jamaah umroh. Kalau tadi itu syarat sahnya tawaf, sekarang syarat sahnya sa'i. Sa'i itu akan sah jika dilakukan setelah tawaf. Makanya tadi rukun yang kelima adalah tertib. Kalau Ibu Bapak itu sa'i dulu baru tawaf, itu tidak sah. Sehingga sa'i itu dikerjakan setelah rangkaian ibadah tawaf. Kemudian juga 7 kali putaran dimulai dari Sofa dan berakhir di Marwah. Nanti sudah ada tadi petunjuknya Sofa itu di mana, Marwah di mana, ada. Kemudian dilakukan pada tempat sa'i. Dilakukan pada tempat sa'i. Nah, di sini, ini tempat sa'i di sini. Sehingga kalau Ibu Bapak itu sa'i sekarang di Yogyakarta atau di Kalimantan itu juga tidak sah. Harus dilakukan di tempat sa'i. Nah, kemudian setelah Ibu Bapak itu sa'inya selesai, Ibu Bapak itu nanti nyun sewu nanti pada saat sa'i ini juga akan dipandu oleh mutawif, akan dipandu oleh mutawif. Nanti doa-doanya akan dipandu, dan nanti Ibu Bapak juga akan dibekali buku doa. Nah, buku doa, sehingga nanti monggo Ibu Bapak setelah nanti mendapatkan buku doa itu monggo dipelajari dan dibaca-baca biar pada saat di sana tidak tidak asing buat Ibu Bapak sedaya. Nah, setelah sa'inya selesai, rangkaian atau rukun umroh selanjutnya yaitu tahalul atau bercukur. Tahalul itu adalah keadaan seseorang yang telah dihalalkan. Kalau tadi Ibu Bapak pada saat niat ikhram itu dilarang, diharamkan untuk melakukan sesuatu, tapi setelah tahalul berarti Ibu Bapak sudah dihalalkan. Sudah dihalalkan. Apa tadi perbuatan, rangkaian kegiatan yang dilarang selama menjalankan ikhram, setelah tahalul berarti sudah dihalalkan. Nah, pada saat nanti itu Ibu Bapak itu mau menggunting rambut, nah ini nyun sewu ini juga sering salah tangkap juga. Kalau Ibu Bapak itu nanti itu mencukur rambut, carilah orang yang sudah mencukur duluan. Jangan sampai ada orang yang belum cukur rambutnya terus disuruh mencukur rambut kita. Jangan, Jadi carilah orang yang mencukur rambutnya sudah dicukur duluan. Dia sudah tahalul. Dia sudah halal duluan. Jadi dia sudah halal duluan, sudah bertahalul, sudah mencukur rambutnya. Nanti kita minta tolong beliaunya untuk mencukur rambut kita. Jadi jangan sampai itu kok belum tahalul sudah mencukur rambut kita. Jangan, Nah, nanti kalau rambut kita itu sudah dicukur atau pada saat rambut kita disyukur, monggo Ibu Bapak itu sambil berdoa, Allahumma ij'al likulli sa'ratin nuran yaumal qiyamah. Jadi, ya Allah jadikan cahaya untuk setiap helai rambut yang dipotong, dicukur ini menjadi cahaya, jadi cahaya pada hari kiamat nanti. Nah, kemudian Ibu Bapak kalau nanti dimintain tolong sama jamaah lain juga monggo untuk melafadzkan doa menika. Jadi kita berdoa supaya berapa banyaknya rambut yang kita potong atau yang dipotong itu nanti sebagai cahaya pada hari kiamat nanti. Itu harapan kita. Malaisa lil insani illa ma sa'a. Jadi Allah itu akan memberikan balasan setiap usaha kita. Jadi kalau usaha kita itu berdoanya sungguh-sungguh ya Allah akan memberikan ya itu. Tapi kalau kita itu tidak bersungguh-sungguh, rangkaian umrohnya nanti kita guyon,
kita hanya tadi tipe orang yang pertama, ya nanti yang kita dapatkan adalah yang itu juga, yang guyon juga. Tapi kalau kita itu istiqomah, memang kita niatkan untuk umroh, maka nanti yang akan kita dapatkan adalah ya yang kita usahakan. Nggih. Walaisa lil insani illa ma sa'a. An-Najm 39. Setelah tahallul berarti sampun selesai nggih. Terus Ibu Bapak sedaya monggo nggih mari dari intinya umroh, inti umroh kita nanti di tanah suci itu adalah menika rukun umroh. Mari kita sikapi bersama, kita ingat bersama bahwa niat kita ke sana adalah ibadah umroh. Sehingga monggo nanti dalam hal niat ikhramnya, kemudian dalam rangkaian tawafnya, sa'inya, tahallul itu harus tertib. Nah, itu harus tertib. Nah, kemudian jangan sampai kita juga melakukan apa yang dilarang. Nggih, wa atimul hajja wal umrah lillah. Jadi sempurnakan haji dan umrah itu karena Allah, nggih, karena Allah. Sehingga monggo nanti yang yang sudah saya sampaikan tadi khususnya di sini nggih, khususnya di sini ini adalah godaan bagi kita. Jadi jangan sampai nanti pada saat kita itu di dalam kereta Haromain yang itu akan nanti hanya 2 jam, waktu itu hilang tanpa kita perbanyak talbiyah. Karena kalau kita masih pakai bis 6 jam itu lama, sehingga pakai biasanya orang talbiyah. Sehingga kalau nanti 2 jam itu bisa kita maksimalkan untuk bertalbiyah, bahwa kita akan kita sambut panggilanmu ya Allah, nggih, malaisa lil insani illa ma sa'a. Allah itu akan membalas apa yang kita usahakan. Ibu Bapak jamaah umroh yang saya hormati, mungkin itu saja dari saya, nggih, sekilas, nggih, karena keterbatasan waktu. Monggo nanti kita mantapkan, satukan dulu niat kita bahwa kita bismillah nanti di sana karena Allah, nggih. Dan nanti ini adalah gambaran saja bahwa nanti di Madinah itu akan insya Allah akan kita kunjungi nggih, Masjid Nabawi, di mana itu sholat di sana itu 1000 kali, kalau di Masjidil Haram 100.000 kali, kemudian di Raudhah, ini tamannya surga. Monggo nanti perbanyak juga Ibu Bapak untuk beribadah di sini, apalagi nanti bisa menghatamkan Quran di sini nggih. Kemudian insya Allah juga akan kita kunjungi Masjid Kuba, nggih. Nah, nanti kalau mau ke Masjid Kuba itu diusahakan Ibu Bapak untuk suci dari hotel, nggih. Jadi dari hotel itu sudah dalam keadaan berwudu. Dalam hotel menuju Kuba itu dalam keadaan berwudu dan sholat di sana, sehingga nanti akan Allah hitung sebagai 1 kali umroh pahalanya, nggih. Itu saja Ibu Bapak, semoga bermanfaat. Ada salah nyuwun ngapunten. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik keberangkatan. Dan matur nuwun Dr. Tejo atas ilmunya. Semoga menjadi amal jariah buat Dr. Tejo dan bermanfaat buat jamaah umroh.